Halo semua. Di dalam beberapa video, saya sudah menyebutkan bahwa Santa Claus atau Sinterklas adalah dongeng yang berdasarkan tokoh sungguhan yang bernama Santo Nicholas. Nah, hari peringatan untuk Santo Nicholas adalah 6 Desember. Jadi, bertepatan dengan tanggal 6 Desember ini, saya merilis video yang menceritakan tentang kisah hidup Santo Nicholas dan bagaimana Santo Nicholas berubah menjadi Santa Claus. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Santo Nicholas adalah anak tunggal dari pasangan Yunani Kristen yang kaya raya. Dia lahir pada tahun 270 Masehi di daerah Likia, Asia Minor, yang sekarang termasuk wilayah Turki. Ada yang menyebut bahwa nama orang tuanya adalah Epifanius dan Yohana, namun ada juga yang menyebut nama orang tuanya adalah Theophanes dan Nona. Pamannya Nicholas adalah seorang uskup di Myra. Dia mendidik Nicholas dan menjadikan Nicholas pendeta di gerejanya. Suatu ketika, kedua orang tua Nicholas meninggal, sehingga Nicholas mendapatkan warisan kekayaan orang tuanya. Nah, ketika Nicholas mendapatkan warisan dari orang tuanya, dia teringat pada Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari, dan ikutlah aku." Jadi, dia mengikuti apa yang Yesus katakan secara literal. Dia membagi-bagikan harta warisannya kepada orang-orang miskin. Suatu ketika ada seseorang yang mempunyai 3 anak perempuan dan jatuh miskin. Ketiga anaknya itu terancam untuk dijadikan pelacur jika mereka tidak menikah. Tetapi, orang itu tidak punya apa-apa, sehingga tidak ada yang mau menikah dengan anak-anaknya. Nicholas mendengar hal ini, sehingga dia memutuskan untuk membantu mereka. Tetapi, dia tidak mau membantu di depan publik, supaya tidak mempermalukan mereka. Jadi, Nicholas diam-diam melempar sekantung koin emas ke rumah orang itu melalui jendela. Orang itu senang, sekaligus bingung. Lalu, segera menikahkan anaknya yang pertama. Setelah anak pertamanya menikah, Nicholas kembali melemparkan sekantung koin emas sehingga orang itu bisa menikahkan anaknya yang kedua. Setelah anak keduanya menikah, orang itu menunggu di jendela pada malam hari untuk mengetahui siapa yang telah memberikan 2 kantung koin emas kepadanya. Beberapa malam kemudian sekantung koin emas kembali dilemparkan ke rumah orang itu. Orang itu segera mengejarnya dan mendapatkan bahwa dia adalah Nicholas. Dia berlutut dan berterima kasih kepada Nicholas. Nicholas memberikan pesan agar orang itu tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Namun, orang itu tidak bisa menjaga rahasia itu sehingga Nicholas menjadi terkenal. Kisah lain mengatakan bahwa pada suatu ketika terjadi kelaparan di suatu daerah. Di daerah itu, ada seorang tukang jagal yang memancing 3 anak kecil ke rumahnya. Setelah 3 anak itu masuk ke dalam rumah, tukang jagal itu membunuh 3 anak itu, lalu 3 anak itu dimasukkan ke dalam tong untuk diawetkan dan akan dijual sebagai makanan. Kemudian Nicholas datang ke daerah itu untuk membantu orang-orang yang kelaparan, dan dia menemukan apa yang terjadi pada 3 anak itu. Ketika Nicholas menemukan 3 anak itu, dia berdoa sehingga 3 anak itu hidup kembali. Kisah ini membuat Nicholas terkenal sebagai santo pelindung anak-anak. Selain kedua kisah ini, masih banyak kisah lain yang dilakukan oleh Santo Nicholas. Jadi, saya tidak mungkin untuk menceritakannya satu persatu. Tetapi, intinya, Santo Nicholas adalah seorang uskup yang terkenal sangat baik, dermawan, dan penuh mujizat. Nah, Nicholas melakukan ziarah ke Mesir dan Yudea pada masa mudanya. Lalu, tidak lama kemudian, dia diresmikan menjadi uskup di Myra. Pada waktu itu konsili Nikea belum terjadi. Bahkan, Konstantin belum menjadi kaisar. Jadi, pada waktu itu, Kristen belum mempunyai pernyataan iman Nikea. Pada saat itu, ada banyak aliran Kristen dengan pengajarannya masing-masing, dan belum diakui sebagai agama di Kekaisaran Romawi.
Bahkan, terjadi penganiayaan besar kepada orang Kristen pada saat itu. Pada tahun 303, Kaisar Diocletianus, Maximianus, Galerius, dan Constantius mengeluarkan serangkaian maklumat atau dekrit yang mencabut hak-hak orang Kristen dan memaksa supaya mereka mengikuti praktek penyembahan dewa-dewa Romawi. Nikolas adalah salah satu orang dari sekian banyak orang Kristen yang dipenjarakan karena tidak mau menyembah dewa-dewa Romawi. Kemudian, dia dilepaskan pada tahun 306 ketika Konstantin menjadi kaisar. Ada kisah yang menyebutkan bahwa Nikolas hadir di konsili Nikea, tetapi dia dikeluarkan karena menjelang konsili itu dia menampar Arius. Nikolas meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 343. Oleh sebab itu, tanggal 6 Desember diperingati sebagai Hari Santo Nikolas di Gereja Ortodoks Timur. Nah, perlu saya jelaskan bahwa Santo Nikolas adalah tokoh sejarah. Namun, kisah tentang Santo Nikolas yang barusan kita dengar bisa dikatakan adalah legenda rakyat. Karena kisah tentang Santo Nikolas yang barusan kita dengar dicatat sekitar tahun 814 sampai 842, sekitar 500 tahun setelah Santo Nikolas meninggal oleh Archimandrit Mikhael. Hal itu bukan karena kita tidak percaya kepada Archimandrit Mikhael, tetapi karena catatan itu terlalu jauh setelah kematian Santo Nikolas, 500 tahun. Dan Archimandrit Mikhael memang mendapatkan kisah itu dari cerita rakyat secara lisan. Kita mengetahui bahwa Santo Nikolas adalah tokoh sejarah, bukan tokoh dongeng, karena ada beberapa catatan sejarah lainnya yang menyatakan tentang Santo Nikolas. Di antaranya Kaisar Theodosius II yang memerintah pada tahun 401 sampai 450. Dia menetapkan nama Santo Nikolas sebagai nama gereja di Mira. Selain itu, nama Nikolas disebut sebagai peserta konsili Nikea oleh sejarawan yang bernama Theodoret yang menulis antara tahun 510 sampai 515. Nah, bagaimana ceritanya dari Santo Nikolas menjadi Santa Claus? Yang pertama, sudah saya sebutkan bahwa tanggal 6 Desember sudah diperingati sebagai Hari Santo Nikolas sejak lama oleh Gereja Ortodoks Timur. Dari situ, muncul tradisi untuk memberikan hadiah pada tanggal 6 Desember untuk memperingati Santo Nikolas di Eropa. Perpecahan antara Katolik dan Protestan pada abad ke-16 menyebabkan kisah tentang Santo Nikolas seperti dibuang. Namun, tradisinya tetap berjalan dan pelan-pelan berubah menjadi satu dengan Natal. Di Inggris berkembang dongeng tentang Bapa Natal, namun Belanda tetap mempertahankan Santo Nikolas dengan nama Sinterklaas. Pada saat itu, tradisi bagi-bagi hadiah bervariasi antara tanggal 6 dan tanggal 25 Desember. Pada abad ke-17, Belanda membawa tradisi Sinterklaas ketika mendirikan pemukiman yang disebut New Amsterdam di Manhattan, Amerika. New Amsterdam ini kemudian disebut sebagai New York. Pada tahun 1809, Santo Nikolas menjadi simbol anti-Inggris oleh John Pintard, pendiri New York Historical Society. Hal ini dilanjutkan oleh seorang penulis yang bernama Washington Irving. Dia menciptakan ulang figur Santo Nikolas dengan satir sebagai simbol identitas Belanda Amerika di dalam artikel sejarah kota New York. Di situ, Santo Nikolas sudah tidak menggunakan pakaian uskup. Dia digambarkan sebagai orang Belanda yang mengenakan celana pendek, gemuk, periang, dan menghisap rokok. Dia mengendarai kereta yang ditarik kuda dan membagikan hadiah. Washington Irving menciptakan ulang karakter Santo Nikolas bukan untuk mengarang dongeng anak-anak, tetapi untuk menyindir. Pada tahun 1823, sebuah puisi berjudul Kunjungan dari Santo Nikolas, yang kemudian lebih dikenal dengan judul Malam Sebelum Natal, dibuat oleh Clement Clarke Moore dan menjadi terkenal. Puisi tersebut mengatakan, kaos kaki digantung di cerobong dengan hati-hati, dengan harapan Santo Nikolas ada di situ. Anak-anak berbaring dengan nyaman di ranjang mereka, sementara impian buah plum menari di kepala mereka. Matanya begitu berbinar, lesung pipitnya begitu ceria. Pipinya seperti mawar, hidungnya seperti buah ceri. Mulut kecilnya yang lucu ditarik ke atas seperti busur, dan janggut dagunya putih seperti salju. Pada puisi ini, karakter satir Santo Nikolas mulai mendapatkan fitur-fitur Santa Claus seperti ditarik oleh 8 dosa dan membagikan hadiah pada malam Natal. Nama Santo Nikolas
juga berubah seiring dengan perubahan karakter menjadi Santa Claus mulai tahun 1824. Pada saat itu gambar Santa Claus juga masih belum standar seperti sekarang ini. Terkadang digambar gemuk, terkadang digambar kurus, dan agak seperti peri. Sampai pada tahun 1981, seorang kartunis keturunan Jerman yang bernama Thomas Ness merilis gambarnya di Harper's Weekly. Thomas Ness menggambarkan Santa Claus sebagai orang tua berjanggut putih, mengenakan pakaian merah dengan bulu, dan mengenakan sepatu boot hitam. Dia juga yang menambahkan cerita para peri pembuat mainan, daftar nama anak-anak yang baik dan jahat, dan pulang ke Kutub Utara. Santa Claus resmi menjadi cerita rakyat Amerika ketika seorang editor bernama Francis Paracelsus menulis sebuah artikel di koran The New York Sun pada tanggal 21 September 1897. Di situ, dia menulis sebuah editorial yang berjudul "Apakah Santa Claus Ada?" Dan ada satu baris yang tertulis sebuah kalimat, "Ya Virginia, Santa Claus ada." Nah, yang memberi sentuhan terakhir karakter Santa Claus menjadi selalu berpakaian merah adalah seorang seniman keturunan Finlandia dan Swedia yang bernama Hadan Sundblom. Dia menciptakan gambar Santa Claus untuk iklan Coca-Cola pada tahun 1931. Saking terkenalnya iklan ini, banyak orang yang beranggapan bahwa karakter Santa Claus diciptakan oleh Coca-Cola. Oke, itu dia kisah tentang Santo Nicholas dan bagaimana dia berubah menjadi tokoh dongeng Santa Claus. Perlu kita ketahui bahwa Santo Nicholas bukan satu-satunya orang yang berubah dari tokoh sejarah menjadi tokoh dongeng. Banyak kisah yang kita dengar dan mungkin kita anggap sungguhan sebenarnya adalah tokoh dongeng yang berasal dari tokoh sejarah seperti halnya Santa Claus. Nah, saya punya satu pertanyaan buat teman-teman. Apakah teman-teman lebih suka tokoh sejarah Santo Nicholas atau lebih suka tokoh dongeng Santa Claus? Jawab yang jujur dan kasih alasannya di kolom komentar di bawah video ini ya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke semua orang yang kamu kenal. Terima kasih buat teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Patreon, Dana, dan transfer bank. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu dan selamat Natal.